Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Selamat datang di Sitasa Podcast. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Islam ya Pak ya. Iya. Bisa menyapa dan memperkenalkan diri ke teman-teman Pak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Stianto, saya Kabid Humas dan Pemasaran di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Pak Budi sebagai kabid ya? Iya. Di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Iya, Surabaya. Ahmad Yani. Pak, kita ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang secara seputar pulang kerja ya. Yes. Kita pulang kerja. Soalnya Pak Budi ini sebagai orang yang punya peran lah di Rumah Sakit Islam. Iya. Nah, kita di sini kan ada beberapa prodi Pak ya. Yeah. Sebelum kita membahas itu, saya ingin bertanya, Pak Budi itu lulusnya dari mana? Yeah. Kok sampai bisa meniti karir sampai sejauh ini itu loh Pak? Bagaimana sih perjalanannya itu Pak? Jadi saya itu backgroundnya sebenarnya adalah asisten apoteker. Jadi saya itu asisten apoteker dari tahun 95 sudah bergabung dengan Rumah Sakit Islam Surabaya. Dan di 2004 saya sudah mulai pindah ke manajemen. Jadi waktu itu saya di logistik ya. Dan saya S1-nya melanjutkan ke sarjana teknik kimia waktu itu. Asisten apoteker lanjut ke Teknik kimia. teknik kimia. Jadi roadmap saya di rumah sakit itu sebenarnya nggak jelas. Nggak jelas. Tapi pada tahun 2014 alhamdulillah saya berkesempatan ambil S2 Administrasi Kebijakan Kesehatan, minat administrasi rumah sakit. Oh, peminatan administrasi rumah sakit. Ya. S2-nya. S2-nya. Jadi saya sudah kalau di rumah sakit alhamdulillah sudah banyak yang saya pernah di logistik medik, logistik umum, di IT juga pernah, di perencanaan dan pengembangan rumah sakit. Terus bagian umum, terus bagian SDM dan HRD, dan terakhir ini alhamdulillah saya dipercaya di bagian humas dan pemasaran. Dan pemasaran, Ya, marketing. marketing. Berapa tahun Pak Budi meliti karir itu Pak? Saya kalau sejak 95 ya berarti sudah 28 tahun di rumah sakit. Tahu pengalamannya yang nggak main-main ini. Pengalaman yang nggak main-main ini ya, cukup panjang ini perjalanannya Pak Budi. Iya. Pak Budi selama meniti karir ya dari asisten apoteker tiba-tiba sarjana teknik kimia, sekarang S2-nya magister administrasi rumah sakit. Pak Budi nggak kebingungan ya? Soalnya nggak ada yang linier gitu Pak, nggak kebingungan ya? Definisi bingung nggak bingung itu karena yang penting itu kita mau belajar. Nggak kesulitan untuk belajar. Apalagi sekarang kalau mau belajar kan banyak ya. Aplikasi apa aja di Android kita minta itu sudah. Jadi sekarang itu tidak ada istilahnya ketinggalan zaman untuk belajar selama dia pegang Android. Sistem pendukungnya banyak sekarang. Iya. Terus gini Pak Budi pernah sebagai SDM juga? Pernah saya jadi SDM. Iya. Pernah ya? Iya. Kira-kira bisa menyampaikan ke rekan-rekan ini ya Pak, kualifikasi seperti apa sih Pak yang dibutuhkan perusahaan, terutama di rumah sakit ini ya. Soalnya kita di bidang kesehatan, mungkin baik non pelayanan kesehatan ataupun di pelayanan kesehatan, seperti apa sih peluangnya Pak? Jadi kalau peluang sarjana administrasi rumah sakit sih kalau di rumah sakit banyak ya. Karena saya lihat ada beberapa kompetensi yang mungkin di peminatan S1 umum dia tidak diajarkan. Contohnya seperti apa? Salah satu contohnya mungkin terkait kebijakan kesehatan, pasti teman-teman administrasi rumah sakit pasti dapat. Dapat. Terus ada beberapa kayak ekonomi kesehatan. Bagaimana caranya menghitung unit cost dan bagaimana merencanakan suatu target, bagaimana merencanakan suatu usaha, pasti dia dapat. Ya. Artinya apa? Jadi jangan istilahnya sarjana administrasi rumah sakit kalau dibilang peluang banyak di rumah sakit banyak, tapi tergantung dengan anaknya mau berkembang. Saya punya sarjana administrasi rumah sakit ada di tiga tempat, satu di sekretaris, dua di coding, yang ketiga di pemasaran. Itu yang ARS tadi Pak. Yang ARS. Berarti kualifikasinya tergantung dari anaknya sendiri ya. Oh iya. Mau berusaha atau enggak? Mau berusaha atau enggak? Kalau perawat?
Kalau perawat banyak banget Mas peluangnya. Ya, tapi ingat tidak hanya not only dengan ijazah apa yang punya kompetensi. Bisa disampaikan mungkin kualifikasi yang baik yang dari perawat maupun dari AS. Yang penting itu passion dirinya ya. Betul. Jadi kan kita itu kalau mau rekrut seseorang itu satu, pastikan kita lihat secara administrasinya seperti apa. Kalau administrasinya sudah oke, qualified, pasti masuk ke jenjang berikutnya. Kalau jenjang berikutnya pasti beberapa perusahaan itu pasti ada caranya tersendiri. Bagaimana dia seleksi tahap awal, seleksi tahap kedua, ketiga sampai finally dia diterima sebagai pegawai. Kan gitu. Tapi sekarang perusahaan sekarang ada beberapa yang kadang mereka adalah melihat rekam jejak apa yang namanya medsosnya dia. Media sosialnya ya. Facebook, Instagram, TikTok jadi, gitu Pak ya. Mungkin dulu ini kan Facebook sendiri cerita, makanya beberapa anak muda sekarang dia aktif kan. Aktif sebagai influencer, aktif sebagai tidak lepas dari membuat konten-konten sederhana yang memotivasi lah. Bahkan dibuat curhatan juga. Nah, mencari uang sebagai konten kreator itu udah kadang ada masalah pribadi buat curhatan juga di sosmed itu. Tapi kadang ada beberapa pasti in case kami akan mencari anak ini di medsos seperti apa? Aktif apa enggak? Aktif apa? Positif atau negatif? Positif atau negatif. Karena sekarang sudah bukan zamannya lagi. Kalau misalkan mau, tapi pasti rekam jejak di digitalnya dia pasti kelihatan. Pasti ada. Anak ini seperti apa sih, daripada saya mencari tahu. Karena selembar IPK misalnya 3,98 misalnya, saya nggak akan melihat 3,98-nya. Tapi behind dia mendapatkannya itu seperti apa? Attitude-nya Pak ya. Satu, attitude-nya itu yang terpenting. Terus cara dia bersosialisasi di sosmed itu seperti apa? Keren gitu Pak. Soalnya memang sosmed itu ajang untuk meluapkan inspirasinya mereka. Iya kan Pak ya? Iya, tapi kadang nggak menutup kemungkinan anak muda-muda sekarang itu dia pintar banget mencari, bahkan dia jualan kan. Iya. Saya appreciate banget orang-orang yang seperti itu. Betul. Jadi nggak malu jualan apapun dia jual di medsos, bikin konten, bikin apa gitu. Iya sih Pak ya. Soalnya gimana ya? Sekarang dunia itu sudah dunia medsos sebenarnya. Politik pun juga sosmed. Iya kan? Jadi jualan sosmed. Influencer terbesar itu ada di media sosial. Kan mungkin kalau dibilang rata-rata orang sekarang sudah jarang banget membaca koran, melihat televisi, melihat berita, tapi di medsos dia aktif seperti lihat apa? Lihat bola aja di sosmed. Rekaman ulang. Kembali lagi Pak ya. KRS lagi Pak. Pak Budi sebagai S2-nya ARS. Iya. Kira-kira selain peluang di rumah sakit, adakah sih Pak peluang yang di perusahaan lain itu loh Pak yang membutuhkan ARS? Ya. Mungkin perusahaan swasta yang besar. Ya, gitu Pak. Artinya gini Mas Jerry, semua itu pasti dapat. Sebenarnya di kita kuliah itu mau mencari apa sih? Nggak mungkin lah SKS itu ditentukan dan dia menjadi ahli dan expert di situ. Salah satu contoh saya aja. Saya itu dulu alumni teknik kimia ya. Teknik kimia itu apa yang nggak dipelajari? Matematika 1 sampai 6 dipelajari ya kan. Terus ada varian terkait bagaimana menyusun reaktor. Tapi teman saya yang kerja di bank itu juga nggak sedikit banyak dari lulusan itu tadi. Artinya apa? Jadi nggak linear kan. Jadi walaupun administrasi rumah sakit mau peluang kemanapun, yang penting dia passionnya di situ. Toh dia juga mendapat tuh materi-materi kan. Sekarang itu karena kualifikasi di beberapa perusahaan itu tidak berhenti di SMA itu aja. Ya, betul. Jadi jangan berkecil aja. Wah, senang rumah sakit enggak gitu. Kira-kira kalau mana itu kalau dokter perawat itu akan ada aturan dari pemerintah kebutuhannya sekian, informasinya butuhnya banyak. Kira-kira kalau ARS itu ada nggak sih Pak dari peraturan pemerintah yang membutuhkan ARS itu? Kalau di persyaratan di bidang kesehatan atau di rumah sakit Sefar ini nggak ada aturan terkait hal-hal itu. Kalau memang jumlah dokter yang ada itu jumlah dokter dan jumlah perawat yang berbanding dengan tempat tidur. Nah terkait hal-hal yang non nakes itu biasanya
rumah sakit akan mengelola sendiri bagaimana memanfaatkan supaya tenaga ini menjadi efektif dan efisien. Berarti kalau ARS itu berarti masuknya di non-nakes. Iya. Karena tidak memberikan pelayanan kesehatan. Iya, ya, iya. Itu. Tapi jangan salah, walaupun yang dipelajari ilmu kesehatan. Iya. Memang kan lintas sektor ya kita ya. Iya. Lintas sektor ya Pak ya. Iya. Maksudnya gini Pak. Pak Budi bisa menjelaskan nggak kalau misalkan ini loh atau bahwa ARS itu memang dibutuhkan oleh pemerintah juga gitu. Salah satu contoh misalkan teman-teman ARS yang di coding itu yang dilihat itu adalah coding terkait diagnosa. Diagnosa itu adalah wilayahnya siapa? Dokter kan? Dokter. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman ARS harus belajar di sini. Pasti harus belajar. Kan nggak ya Pak ya. Dia kan nggak dapat waktu di kuliah, tapi pada saat dia kerja terkait coding dan dia pasti hafal coding itu. Iya. Pasti butuh. Iya, jadi kemauan untuk belajar dan untuk maju di tempat pada saat dia berkarya itu yang dipentingkan. Karena kan variannya macam-macam, bisa juga dia ditaruh di mutu. Bisa di mutu, bisa di perencanaan dan pengembangan rumah sakit, bisa. Berarti memang peluangnya itu di peluang struktural ya. Iya, ke sana memang. Tapi kalau misalkan mulai dari basic kan nggak langsung struktural. Iya, pastinya ya Pak. Mungkin soalnya ada beberapa peminatan S2 administrasi rumah sakit harus mempersyaratkan dia harus struktural dulu. Struktural dulu. Iya. Paling nggak kan kalau basic, kalau misalkan dari sarjana kan paling nggak kan berintinya kan. Iya, betul. Dan dia akan paham terkait apa yang dia kerjakan, kan gitu. Kalau dari bawah misalkan baru fresh graduate ini Pak. Iya. Kira-kira kerja seperti apa sih Pak yang tidak hanya di rumah sakit, mungkin di perusahaan besar lain? Banyak ya, dia di supervisi terkait good manufacturing juga bisa, dia dapat perencanaan juga kan. Dia dapat ilmu manajemen juga kan, anak-anak dapat manajemen rumah sakit juga. Bagaimana mengelola manajemen POAC-nya seperti apa, PDSA-nya seperti apa, itu kan bukan bahasa yang asing lagi bagi mereka. Iya, bagi rumah sakit. Jadi mereka sudah punya bekal sebenarnya Pak ya. Iya, sudah. Tinggal anaknya mau bergerak atau enggak gitu aja. Tapi kan biasanya kan ada beberapa orang-orang, ada anak-anak tertentu tuh, lah kok backgrounding ini tapi kok kerjanya kayak gini. Nah, kayak hal-hal kayak gitu rasanya mungkin lebih baik dihilangkan dulu. Dinikmati, yang penting nikmati dulu, dijalani dulu. Dijalani dulu kan belum lama bekerja kadang sudah mulai bosan terhadap apa ya, itu anak sekarang kan gitu. Iya Pak ya, soalnya anak-anak sekarang itu lebih takut menghadapi yang belum terjadi. Iya, betul. Toughness-nya kurang kan. Iya. Mentalnya belum terbentuk mungkin. Itu Pak, keren itu Pak, soalnya tadi itu Pak, keren. Pak Budi bisa menyampaikan nggak Pak tentang ini loh Pak, mungkin undang-undang terkait dengan ARS itu sudah resmi apa belum sih Pak? Kalau di Undang-Undang Tenaga Kesehatan di tahun 2014 itu memang administrasi rumah sakit masih belum tergolong sebagai tenaga kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Nomor 36 tahun 2014 ya. Jadi kan mengklasifikasikan tenaga kesehatan itu apa aja yang ada di rumah sakit. Oh ya. Dari dokter, bidan, perawat, ahli gizi, ahli atom itu ahli radiologi, terus sama laboratorium itu. Ya, jadi perlu digarisbawahi Pak ya bahwa ARS ini bukan tenaga kesehatan, melainkan adalah tenaga non kesehatan tapi ilmunya belajar tentang ilmu kesehatan. Nah, jadi tidak ada salahnya. Nggak ada salah. Tapi walaupun itu pulang kerjanya ya bisa di rumah sakit maupun perusahaan besar yang lainnya. Iya. Tapi yang dipelajari tentang kesehatan, tapi tidak memberikan pelayanan kesehatan secara langsung ke pasien. Gitu. Hanya terkait dengan data data pasien Pak ya. Terkait data pasien. Kira-kira kalau misalkan Pak ada lulusan baru nih Pak, terus melamar. Iya. Sedangkan di situ sudah ada ARS-nya Pak. Iya. Apakah tetap diseleksi? Rasanya kalau rumah sakit masih tetap butuh banyak. Tetap butuh. Administrasi rumah sakit. Oh, tetap butuh banyak. Ya tinggal asosiasinya perguruan tinggi administrasi rumah sakit itu seperti apa, mengadvokasi lulusannya kan seperti itu. Kan masih jarang terdengar Pak Mas. Iya Pak. Ini Pak, ini loh yang belum dikenal publik. Belum dikenal publik. Ya, sebenarnya sudah ada.
Iya, ada. Pak kan banyak yang bertanya-tanya ARS itu apa sih? Kan gitu. Bedanya apa sih sama administrasi rumah sakit? Iya. Nah, bedanya apa sih sama administrasi gitu loh, ya kan? Iya. Bedanya apa gitu loh? Yang jelas ya ada rumah sakitnya. Yang jelas dia belajar banyak pasti terkait rumah sakit. Dan lulusan itu sudah disiapkan settle untuk terkait dunia rumah sakit. Tapi dan itu juga melajari tentang administrasi umum, tidak rumah sakit saja. Tapi kalau di rumah sakit ya expert ya. Iya. Udah. Soalnya kan ada praktiknya juga. Iya. Pak Budi waktu ngambil S2 Mars itu gimana Pak rasanya Pak? Ya kalau saya kan kebetulan sudah agak lama waktu itu sudah di rumah sakit. Jadi istilahnya kalau waktu ambil magister administrasi rumah sakit di apa namanya itu kan sudah tinggal ngulang aja. Bagaimana bersinggungan terhadap organisasi, bagaimana bersinggungan terhadap perawat, logistik itu seperti apa. Berarti kan sudah ada pengalaman, tinggal mempertebal teori Pak ya. Tinggal mempertebal teori aja Pak. Iya. Wah ini loh yang disampaikan Pak Budi ini sangat menarik dan harus dikenal publik ini sebenarnya Pak. Ya. Harus dikenal publik bahwa ARS atau administrasi rumah sakit itu peluangnya besar, ya, gitu loh Pak. Betul. Tapi apakah ada upaya Pak dari pihak rumah sakit bahwa ini loh ARS itu butuh banyak? Ya pasti kalau daripada misalkan gini ya, saya ambil S1 non kesehatan, mending ambil S1 administrasi rumah sakit. Mending gitu Pak ya. Basicnya kan udah dapat. ada Keuangan dia dapat prioritas utama ya seperti itu. Prioritas utama misalkan pesaingnya itu banyak ya kan. Apalagi nanti kan dari kakak-kakak kelasnya sudah semakin banyak dan menunjukkan attitude dan menunjukkan prestasi yang baik, pasti kan adik kelasnya kecipratan ada penilaian sendiri. Iya, terkait hal itu. Kira-kira yang di mana? Di RSI Ahmad Yani itu sekarang yang sebagai ARS itu sebagai apa Pak sekarang Pak? Tadi saya sampaikan di situ ada coding. Coding itu yang menyeleksi kode apa namanya penyakit di BPJS. Terus ada sebagai sekretaris dan ada sebagai pemasaran. Baru 3 ya Pak ya tadi ya, baru 3. Iya. Berarti masih ada peluang besar. Boleh, monggo silakan. Ini ya. Kita nggak menutup kemungkinan kok. Tapi itu tadi ada plusnya lah, jangan jadi sarjana yang hanya melamar ada apa namanya cuma memiliki selembar ijazah dan surat apa namanya transkrip nilai. Karena ada beberapa perusahaan pasti sudah ditutup lah kayak gitu. Pasti plusnya apa sih? Kalau saya lagi seneng itu nyari ya plus dia able menggunakan aplikasi terkait misalkan dia CapCut, terus dia apa aplikasi TikTok dia itu. Sekarang lagi boomnya kan. Bahkan sekarang kan banyak kursus-kursus seperti itu. Iya. Bahkan sekarang kan ada juga kayak misalkan kursus-kursus via online juga banyak. Iya, banyak. Betul. Mereka kan Canva jangan Canva. Ini yang. Jadi kalau mau lihat apa namanya IG kami itu pun ada beberapa yang ide-ide tersebut adalah dari teman-teman administrasi rumah sakit. Dan mereka juga bisa juga karena untuk menggambar terkait hal itu. Tapi kan kadang biasanya kita limpahkan ke pihak ketiga aja. Kalau ARS tadi masuk ke pemasaran juga bisa Pak? Bisa Pak ya? Bisa Mas. Selain itu Pak, selain yang masih baru lulus tadi, lanjut Pak, dari yang baru lulus misalkan masuk di pemasaran sebelum ke struktural, bisa ditaruh mana Pak? Ya nanti tergantung pada saat dia sudah masuk dan bergabung kan pasti ada tahap-tahap aja. Ada roadmap-nya. Kalau di tempat kami ada roadmap pegawai ini mau dilanjutkan seperti apa? Roadmap pegawai. Iya. Itu ada sistem magang atau gimana gitu Pak? Ya undang-undang terbaru ini kan nggak ada magang. Oh nggak ada magang. Iya. Terus? Jadi 3 bulan masa training dia iya atau tidak, ya lanjut pegawai tetap. Kalau enggak ya dia mengakhiri kontrak. 3 bulan itu sebagai evaluasi kinerja, ya kan, layak atau enggak. Tapi biasanya udah kelihatan 3 bulan itu cocok enggak di kolamnya gitu. Biasanya loh, tidak hanya lulusan ini ya. Ada beberapa yang kalau misalkan itu enggak tahu itu perawat, enggak itu asisten apoteker, enggak tahu apoteker. 3 bulan aja kelihatan, oh ini dia enggak cocok sama kolamnya gitu. Ya kalau dia mau mengundurkan diri ya kan gitu.
tergantung anaknya ada tergantung sama enggak ya. Adaptasi sama aturan perusahaan bagus apa enggak gitu Pak ya. Keren Pak. Keren. Apalagi sekarang Pak Budi sebagai apa tadi? Kabid Humas. Perjalanannya juga cukup panjang. Ya, alhamdulillah. Gak gemen-gemen. Ya kan ya gemen-gemen dari asisten apoteker sampai S2-nya sarjana magister administrasi rumah sakit. Jadi Pak Budi ini banyak menceritakan peluang kerja, tidak hanya di perawat atau dokter ya Pak ya, atau di pelayanan, bahkan sekelas administrasi rumah sakit itu sangat dibutuhkan ternyata, sangat dibutuhkan. Kira-kira kalau misalkan ingin kerja keluar negeri pun juga bisa Pak itu Pak ya? Boleh. Bisa ya. Malah sekarang itu kan S2 beasiswa S2 keluar negeri itu kan ada panen dan banyak. Tergantung aja dia mau ambil apa kan doa S2-nya. Mau nyari apa enggak? Mau nyari apa enggak. Bagus Pak. Nah, terus ini Pak, kemarin baru pembangunan Pak ya RSI kayaknya Pak ya? Ya alhamdulillah kemarin kita menyelesaikan tower gedung Geraha Rumah Sakit Islam Surabaya. Sekarang alhamdulillah kapasitasnya sudah 239 TT dengan kelas B. Wah, berarti sini ada peluang ini. Ya. Ada peluang besar Pak ya, di RS ini ya. Untuk lulusan ARS yang baru wisuda ini, ayo segera naruh. Segera naruh di RS ini. Ada peluang ya Pak ya? Monggo, silakan. Nanti tapi ya tadi ya kualifikasinya pasti ada kualifikasi tertentu yang diperhatikan selain selembar ijazah dan dan transkrip pasti ada yang namanya attitude yang dilihat dari sejak sosmed. Ya kan Pak ya. Sejak sosmed. Pak, mungkin Pak Budi ingin menyampaikan sesuatu yang berkesan lah untuk adik-adik ini, apalagi mahasiswa setingkat Sajusada ini Pak. Ya. Mungkin dan juga ada yang ingin kuliah tapi bingung ini kuliah di mana, tapi takut nggak pengen jadi tenaga kesehatan, tapi pengen cari yang peluangnya besar. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Budi. Jadi rasanya sekarang itu lulusan S1 itu menjadi syarat mutlak untuk di beberapa perusahaan. Satu. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Artinya kalau di di kampus mata kuliah hanya mengajarkan 6 kali ya wis berhenti aja, kalau habis selesai kuliah ditutup ya wis nggak paham juga. Tapi pada saat di tempat kerja, nah itu mulai proses pembelajarannya di situ. Dan peluang administrasi rumah sakit ini masih terbuka banget dan pasti banyak lah peluang-peluang kerja yang meminta bahwasanya dia adalah memiliki pengetahuan terkait administrasi rumah sakit, dia juga belajar tentang kesehatan. Tahu ya, sedikit tahu tentang penyakit Pak ya, penyakit gitu. Jadi pada dasarnya itu gini Pak, saat ini kan sarjana administrasi rumah sakit itu kan masih sangat belum dikenal publik secara dalam Pak ya, maksudnya secara merata. Mungkin ada beberapa ya, sehingga orang-orang itu bingung lah mau kuliah, masuk ke perawat tapi kok takut sama darah. Ya kan, kita logika memang kenyataan seperti itu Pak ya. Takut sama darah, terus takut sama jarum suntik, terus mau ke dokter biayanya juga nggak murah, dan takut sama darah juga. Nah, terus kalau misalkan mau ke administrasi apa ya yang sesuai Pak ya, pengen bermain dengan komputer, dengan coding ya. Setidaknya itu bisa di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Berarti ya salah satunya adalah di administrasi rumah sakit. Itu walaupun itu bukan salah satu tenaga pelayanan kesehatan Pak ya. Betul. Iya kan? Tapi memang ada lintas sektor di situ. Betul. Saling ketergantungan ya Pak itu Pak ya. Dan kalau misalkan itu nggak ada ya manajemen rumah sakit pun juga kewalahan sebenarnya. Kewalahan. Jadi peluangnya itu memang sangat dibutuhkan. Pak Budi, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita Pak, mungkin ada pesan kesan ke teman-teman dan
adik-adik yang menonton ada di rumah? Untuk teman-teman yang lagi di rumah menonton, menyimak perbincangan kita ya, ini. Jadi artinya seperti tadi yang saya sampaikan, setelah lulus APAT kan tidak hanya membawa ijazah dan 1 lembar transkrip. Tolong tanya pada dirinya sendiri, saya itu sebenarnya sudah bisa apa sih plus-plusnya kan gitu. Udah layak apa belum ya Pak? Nah, karena kalau nilai itu pasti ada beberapa secara administrasi aja sih. Tapi yang penting adalah satu, attitude dan bagaimana teman-teman sekalian ini berperilaku positif di media sosial. Karena rekam jejak itu bukti otentik. Ada beberapa kan nggak mungkin kayak mau ngecek ke rumahnya satu-satu. Paling gampang kan cek medsosnya, teman-temannya seperti apa dan perilakunya di medsos itu seperti apa. Sopan apa enggak? Sopan apa enggak. Nah itu adalah nilai-nilai plus dan ada beberapa nilai-nilai plus yang kadang harus dimiliki. Jadi kalau ngomong Word, ngomong Excel itu tidak hanya bisa, mestinya harus expert. Ya, karena teman-teman kalau yang sudah lulus pastilah sudah menyelesaikan skripsinya. Tapi nggak mungkin bisa kalau pertanyaan saya mesti kalau untuk teman-teman yang di vital terkait kayak misalnya sekretaris, saya nggak bisa Word nggak atau bisa Microsoft nggak, mahir nggak Microsoftnya? Definisi mahir ya dia pasti tahu ada beberapa Excel ini pakai ini seperti ada beberapa menu yang dia pasti paham. Dan tadi kadang kita cari kita kasih beberapa case kalau ujiannya untuk si sekretaris ya, beberapa case dan dia harus menyelesaikan beberapa surat dengan beberapa model-model tertentu. Kalau dia nggak paham merge itu apa, pasti bingung menyelesaikan. Nggak tahu Pak ya nilainya itu dari nyontek temennya atau sendirinya kita nggak tahu misalnya. Kan 1 lembar 2 lembar itu kan menyatakan kompetensinya dia sudah selesai. Iya, selesai. Tapi saya bisa menerima atau enggak kan ada hanya dari lembaran itu. Enggak hanya ini aja. Berarti dia mahir juga ya dalam misalnya menyelesaikan surat, mengarang misalnya surat. Terus tadi yang ditanyakan terkait beasiswa, sekarang beasiswa banyak banget dari LPDP, dari pemerintahan Taiwan ini kapan hari saya juga pernah lihat. Artinya kalau teman-teman mau ya join dan kalau mau dan mencari informasi seperti itu, kenapa tidak? Ya, join dan mencari informasi Pak. Mencari informasi. Pasti yang dibutuhkan satu dia influent and good and speaking English. Itu aja. Kalau anak-anak muda sekarang gampang. Mau kursus dari YouTube bisa, tinggal lihat nyari TOEFL-nya aja. Daftar melalui web juga bisa. Juga bisa. Karena semuanya dimudahkan banget. Tinggal kita mau apa enggak. Tadi istilahnya Mas Heri banyak beberapa sekarang ini toughness-nya kurang, ya memang benar karena semuanya sudah dimudahkan. Sudah tersedia. Sudah semuanya tersedia. Mau pakai atau enggak itu aja. Mau pakai atau enggak, mau milih atau enggak. Iya. Mau milih atau enggak. Tergantung mau pilih yang mana. Terima kasih Pak Budi atas saran dan pesan dan kesannya ke teman-teman. Ceritanya Pak Budi ini sangat menarik loh, sangat menarik. Jauh-jauh dari RSI ke Siti Saidusada untuk memberikan informasi yang sangat penting, sangat menarik. Soalnya untuk masa depan teman-teman ini yang untuk menentukan masa depannya ya, apalagi yang masih SMA ini masih galau, ya cita-cita ternyata kandas, bingung mau cari pilihan yang mana. Ya itu mungkin solusinya yang tadi sampaikan Pak Budi. Jadi gini, yang disampaikan Pak Budi itu yang modal utama ini adalah apa? Pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan itu akan mempengaruhi kinerja seseorang. Dan yang kedua adalah perilaku atau attitude atau sikap. Nah, sikap itu tidak dilihat dari kesadaran. Apakah Pak Budi harus ngecek ke rumahnya? Ya nggak mungkin. Ya paling nggak dilihat dari rekam jejaknya tadi. Jadi teman-teman yang sudah lulus, selain nilainya baik, tolong diperbaiki juga untuk attitude-nya yang di sosmed juga. Dan adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah atau meniti karir ini, meniti karir nih, tapi bingung mau kemana. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Budi bahwa peluang kerja baik di pelayanan maupun di pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan
itu sarjana administrasi rumah sakit itu memiliki peluang yang besar juga, bukan cukup besar tapi besar, besar ya, baik di perusahaan rumah sakit maupun di perusahaan non rumah sakit. Nah, Pak Budi, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan insya Allah kita nanti ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Boleh. Seputar masa depan. Masa depan kita maupun masa depan teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini. Ya, kita undur diri Pak ya. Terima kasih Pak Budi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat. Dadah.